Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta dalam mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, cakupkan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Mesada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Baik anak-anak, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dari Srada dan pengertian Awatara, Dewa, serta Batara. Nah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Adapun yang dibahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang cerita Dasa Awatara, tugas dan fungsi Awatara, Dewa, dan Batara. Namun, untuk materi cerita mengenai Dasa Awatara, nanti Bapak beri video pembelajarannya setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran Bapak ini, diharapkan anak-anak sebagai siswa dapat yang pertama menceritakan Dasa Awatara dalam agama Hindu. Dan yang kedua menjelaskan tugas dan fungsi dari Awatara, Dewa, dan Batara. Baik, yang pertama langsung saja, tugas dan fungsi Awatara, Dewa, dan Batara. Nah, apa saja tugas dan fungsi Awatara, Dewa, dan Batara, anak-anak? Seperti yang anak-anak telah ketahui dan Bapak sudah bahas minggu lalu, bahwa Awatara mempunyai pengertian turunnya Sang Hyang Widi ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Nah, mengacu pada pengertian itu, maka sudah jelas bahwa Awatara mempunyai tugas atau fungsinya, yaitu menegakkan dharma dari kelaliman atau adharma agar dunia dan isinya tetap sejahtera dan tentram. Kelaliman di sini dimaksud yaitu mempunyai pengertian sebagai kebengisan, kekejaman, dan ketidakadilan itu. Nah, ini sesuai dengan sloka yang terdapat dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 sebagai berikut. Yada yada hidarmasya glanir bawati barata abhyutanam adarmasya tadatmanam srijame aham. Terjemahnya apa? Sesungguhnya manakala dharma berkurang pengaruhnya dan kekerasan, kekacauan merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri dan turun ke dunia. Nah, sesuai dengan sloka ini sudah jelas bahwa Awatara mempunyai tugas atau fungsi yaitu menegakkan dharma dari adharma. Agar apa? Agar dunia dan isinya tetap sejahtera dan tentram. Selanjutnya ada Dewa. Seperti yang anak-anak telah ketahui bahwa Dewa mempunyai pengertian yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Dev, yang artinya sinar. Jadi Dewa mempunyai pengertian sinar suci dari Sang Hyang Widi. Jadi mengacu pada pengertian itu, tugas Dewa sudah pasti adalah menyinari, menerangi alam semesta agar selalu terang dan terlindungi. Dan selanjutnya, tugas dari Batara. Seperti yang anak-anak telah ketahui bahwa Batara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu akar katanya Bat, yang artinya pelindung. Jadi Batara itu mempunyai tugas sebagai apa? Ya, sebagai pelindung segala ciptaannya dan alam semesta beserta segala isinya. Nah, Awatara ini mempunyai tugas untuk melindungi alam semesta beserta isinya, anak-anak, yang harus anak-anak ketahui. Seperti melindungi daripada tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia yang ada di dunia ini. Di dalam ajaran agama Hindu banyak dikenal dewa dan berbagai fungsi. Yaitu, nah sebelum Bapak membahas dewa ini, sedikit Bapak ingatkan bahwa agama Hindu itu hanya
percaya pada satu Tuhan atau Tuhan itu esa atau tunggal. Nah, ini sesuai juga dengan kitab Rigveda mandala 1 sukta 164 mantra 46 disebutkan ekam sat wipra ubahuda wadanti. Artinya hanya satu Tuhan tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, banyak nama disinilah disebutkan dalam arti dewa-dewa, banyaknya dewa, banyaknya batara itu. Itu merupakan suatu manifestasi dari Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Kembali kepada topik pembahasan mengenai fungsi daripada dewa. Ada berapa dewa? Ada banyak sekali dewa dalam agama Hindu. Di sini akan Bapak bahas yang pertama, Dewa Yama, yaitu dewa maut, hakim yang mengadili roh orang mati. Jadi Dewa Yama ini mempunyai fungsi sebagai mengadili roh orang yang telah meninggal. Selanjutnya Dewa Brahma sebagai pencipta. Brahma dalam bahasa Sanskerta berarti yaitu jiwa tertinggi. Nah, selanjutnya Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara atau dewa air. Wisnu dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata vis, yang artinya memasukkan. Jadi Wisnu itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang memasuki segalanya, anak-anak. Jadi Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara atau dewa penguasa air. Selanjutnya ada Dewa Siwa sebagai dewa pemerlina atau pelebur. Nah, Dewa Siwa ini dalam menurut mitologi Hindu, ajaran agama Hindu, yaitu Dewa Siwa di dalam menggerakkan alam semesta ini mempunyai banyak manifestasi atau wujud. Salah satunya yaitu Dewa Siwa itu menggerakkan alam semesta dengan menari. Yang harus anak-anak ingat bahwa Dewa Siwa menari tersebut diistilahkan dengan nama Siwa Nata Raja. Selanjutnya Dewa Indra menguasai ilmu perang, maka disebut Dewa Perang. Dewa Baruna atau Waruna sebagai dewa penguasa laut. Waruna dalam bahasa Sanskerta berakar dari akar kata war yang artinya air. Selanjutnya Dewa Ganesha sebagai dewa kecerdasan dan penyelamat. Selanjutnya ada Dewa Sangkara sebagai dewa penguasa tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada Dewi. Nah, tadi di sana Bapak jelaskan dewa. Nah, dewa itu adalah dalam aspek maskulin atau laki-laki, sedangkan dalam aspek feminin disebut dengan Dewi. Salah satunya yaitu Dewi Saraswati, yaitu sebagai dewi penguasa ilmu pengetahuan. Selanjutnya Dewi Sri sebagai dewi kesuburan. Dewa Wayu atau Bayu sebagai penguasa angin. Wayu dalam bahasa Sanskerta artinya angin. Dewa Agni sebagai dewa penguasa api. Agni dalam bahasa Sanskerta artinya api. Nah, itulah dewa-dewa dalam agama Hindu yang Bapak jelaskan. Namun masih banyak dewa lainnya dalam kepercayaan agama Hindu. Nah, di antara dewa-dewa yang Bapak jelaskan ini ada 3 dewa tertinggi dalam ajaran agama Hindu yang mana dikenal dengan istilah Trimurti. Apa itu Trimurti, anak-anak? Trimurti menurut arti katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri artinya 3 dan murti bisa diartikan sebagai badan, tubuh, dan perwujudan. Jadi Trimurti adalah yang harus anak-anak ingat, yaitu 3 kekuatan yang menunjukkan manifestasi Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa dalam menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta beserta isinya. Trimurti ini merupakan sebuah konsep Tritunggal dalam agama Hindu, di mana aturan alam semesta berkenaan hal penciptaan, pemeliharaan, dan kemusnahan dilambangkan dengan dewa-dewa, yang mana dewa Trimurti ini ada 3, yaitu yang pertama Dewa Brahma adalah dewa yang bertugas sebagai pencipta atau istilahnya Utpati, yaitu yang kedua Dewa Wisnu adalah dewa yang bertugas pemelihara atau penjaga alam semesta, disilahkan Stiti, dan yang terakhir Dewa Siwa adalah dewa yang bertugas sebagai pemusnah atau pelebur daripada alam semesta, istilahnya Pralina. Nah, Stiti maksud Bapak Utpati, Stiti, dan Pralina ini adalah sebuah konsep yaitu dinamakan Trikona itu. Seperti pada gambar ini ada, supaya anak-anak tahu, ini adalah gambar dewa dan dewi, yang mana di sini ada dewa Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, di samping gambar dewa ini ada gambar dewi. Ini adalah sakti daripada Trimurti itu. Mengenai saktinya dan
Mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai Trimurti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya ini. Trimurti terdiri dari 3, yaitu yang pertama Dewa Brahma, berfungsi sebagai pencipta atau utpati. Saktinya yang harus anak-anak ingat yaitu Dewi Saraswati seperti pada gambar tadi, yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Senjata gada, aksara A atau An, warna merah, kendaraan angsa, tempat pemujaan pura desa. Selanjutnya Dewa Wisnu. Nah, V di sini dalam bahasa Sanskerta dibaca W. Jadi Dewa Wisnu fungsi sebagai pemelihara alam semesta atau stiti. Sakti Dewi Laksmi atau Sri. Senjata cakra, aksara U atau warna hitam, kendaraan burung Garuda, tempat pemujaan pura puseh. Dan yang ketiga dalam Trimurti yaitu Dewa Siwa, memiliki fungsi yaitu penghancur atau pralina. Sakti Dewi Durga atau disebut dengan Uma atau Parwati. Senjata Padma, aksara M atau Man, warna panca warna dalam istilah Balinya berumbun. Kendaraan yaitu lembu Nandini, tempat pemujaan pura dalam. Nah, mengenai tempat pemujaan Dewa Trimurti ini, yang mana seperti anak-anak ketahui bahwa setiap desa adat atau pekraman di Bali mempunyai pura yang namanya Kahyangan 3. Apa saja pura Kahyangan 3? Yaitu pura desa, pura puseh, dan pura dalam. Nah, Kahyangan 3 inilah stana daripada Dewa Trimurti tersebut. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa aksara dari Dewa Brahma A dan aksara Dewa Wisnu U, aksara Dewa Siwa M, apabila digabungkan A, U, M jadi Aum. Nah, Aum ini dibaca Om, merupakan simbol suci ide Sangyang Widi Wasa. Maka dari itu ketika anak-anak mengucapkan Om, itu artinya anak-anak mewakili Tuhan itu sendiri dalam aksara Om itu. Selanjutnya, Dewi Saraswati sebagai Dewi penguasa ilmu pengetahuan. Di sini Bapak hanya menjelaskan satu Dewi, yang mana anak-anak sebagai siswa dan Bapak sebagai guru pastinya menjunjung atau mengagungkan daripada Dewi Saraswati. Kenapa? Karena ini merupakan Dewi penguasa ilmu pengetahuan, agar anak-anak juga mengetahuinya. Apa sebenarnya itu Dewi Saraswati? Nah, Dewi Saraswati itu Bapak jelaskan pada slide ini. Seperti pada gambar yang bisa anak-anak lihat. Mengenai penjelasan gambar ini Bapak jelaskan sekarang, yaitu Saraswati. Kata Saras yang juga berasal dari urat kata Sanskerta Sri, memiliki arti mengalir. Saras berarti suatu yang mengalir, bisa dikatakan sebagai ucapan atau kecap dalam bahasa Bali. Sedangkan kata Wati berarti yang memiliki atau mempunyai sifat. Jadi Saraswati berarti sesuatu yang mempunyai sifat mengalir dan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Saraswati berarti mengalir. Nah, nama ini cocok dengan esensi pengetahuan itu, anak-anak. Yang apa? Yang terus mengalir lewat ucapan dalam bentuk kata-kata atau wacana. Saraswati disebut pula Dewi kata-kata, Dewi ujaran, atau dalam konteks ini bisa disebut Dewi wacana. Pengetahuan juga terus mengalir dan terus berkembang dari berbagai sumber pengetahuan dan ilmuwan yang menekuninya. Tak ubahnya seperti aliran air, akhirnya menjadi kumpulan pengetahuan yang amat dalam, luas, dan kompleks. Tak ubahnya seperti lautan. Jadi Saraswati ini mempunyai pengertian yaitu sesuatu yang mengalir, tiada lain adalah ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan itu ibaratnya seperti air yang mengalir, anak-anak. Makna simbol atau atribut Dewi Saraswati. Berikut Bapak menjelaskan mengenai makna simbol daripada Dewi Saraswati itu apa saja. Yang pertama, Dewi Saraswati merupakan wanita cantik. Mengapa disebut wanita cantik? Ya, karena merupakan simbol dari kekuatan yang indah, menarik, lemah lembut, luhur, dan mulia. Saraswati adalah Dewi cantik, menyimbolkan ibarat wanita cantik. Ilmu itu ibarat wanita cantik, sehingga setiap orang mencintai dan terus mengejarnya agar menjadi miliknya. Guna apa? Membuat kehidupannya menjadi lebih indah. Ada semacam proses keinginan untuk mengadakan pendekatan secara utuh, anak. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap sang Dewi dengan menempuh proses belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sosok cantik untuk menggambarkan Dewi Saraswati hanyalah sebuah arti simbolis bahwa cantik itu menarik.
Oleh sebab itu, maka Dewi Saraswati merupakan dewi ilmu pengetahuan yang akan menyebabkan manusia tertarik untuk mempelajarinya. Jadi dapat Bapak simpulkan di sini kenapa wanita cantik lambang Dewi Saraswati, karena apa? Agar dapat menarik umat manusia itu untuk mempelajari daripada ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya, Dewi Saraswati disimbolkan dengan bertangan 4. Kenapa bertangan 4? Ya, Saraswati bertangan 4 melambangkan penguasaan kitab suci Weda atau Catur Weda. Yang mana seperti anak-anak ketahui, Catur Weda itu ada Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda. Nah, jadi keempat tangan itu melambangkan kitab suci Weda atau Catur Weda. Serta apa? Penguasa daripada alam semesta itu. Selanjutnya, pakaian Saraswati dan bunga teratai yang didudukinya ini dominan berwarna putih. Nah, warna putih ini merupakan simbol pengetahuan mengandung kesucian atau membuat manusia menjadi terang sebagai lawan dari kebodohan atau kegelapan itu. Begitu pula ilmu itu harus suci, terbebas dari noda ketidakbenaran. Selanjutnya yang harus anak-anak ingat ini. Ini ada genitri. Mungkin anak-anak pernah lihat genitri. Nah, genitri pada salah satu tangan Dewi Saraswati itu memegang genitri. Apa lambang genitri? Yaitu melambangkan ilmu pengetahuan itu bersifat kekal, tidak terbatas, tidak akan ada akhirnya dan habis-habisnya untuk dipelajari. Seperti bentuk genitri itu anak-anak adalah rangkaian rantai yang tidak ada awal dan akhirnya. Demikianlah sifat ilmu pengetahuan itu bagi manusia, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya untuk dipelajari seumur hidup. Jadi anak-anak harus ingat bahwa genitri itu adalah melambangkan ilmu pengetahuan itu bersifat kekal dan abadi dan tidak ada batasnya orang itu untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya ada lontar atau cakepan yang dipegang pada salah satu tangan daripada Dewi Saraswati. Lontar ini adalah lambang linggastana daripada Dewi dan juga merupakan simbol dari media pengetahuan sebagai sumber berbagai ilmu pengetahuan. Jadi dapat Bapak jelaskan di sini, lontar itu atau cakepan itu adalah merupakan simbol daripada pengetahuan, sumber daripada pengetahuan serta lambang linggastana daripada Dewi Saraswati. Selanjutnya wina. Wina ini merupakan sebuah alat musik tradisional. Wina mencerminkan atau melambangkan bahwa ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi rasa estetika atau keindahan dari manusia. Wina adalah simbol dari seni budaya, bahwa ilmu pengetahuan khususnya Weda merupakan sumber inspirasi keindahan dan budaya manusia. Eksistensi seni budaya dalam kehidupan manusia adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peradaban manusia yang tidak mengenal seni budaya. Ini pula sering memberikan kesimpulan kepada seseorang bahwa ilmu itu juga memberikan warna keindahan pada pembelajarannya. Selanjutnya ada bunga teratai. Nah, bunga teratai ini sebagai alas tempat duduk daripada Dewi Saraswati. Bisa pula dipegang pada salah satu tangannya. Jadi yang terakhir ini memegang teratai dia anak-anak. Bunga teratai ini memiliki multi makna atau banyak makna. Di antaranya yaitu akar bunga teratai ada di lumpur, daunnya ada di udara dan bunganya di atas air. Hal ini menandakan bahwa teratai adalah tumbuhan yang menjangkau 3 loka atau triloka, yang mana triloka itu yaitu burloka alam bawah, buah loka alam tengah, dan swaloka alam atas. Teratai merupakan simbol dari kehidupan yang indah sebagai hasil perjuangan yang sulit dan melalui proses yang berlumpur-lumpur, namun akhirnya berhasil secara indah dan harum sehingga dikagumi manusia bahkan para dewa. Gagasan ini dapat dipandang sebagai etos kerja bunga teratai, yakni kerja keras dan tidak hanya melihat hasilnya yang indah tetapi juga prosesnya yang penuh perjuangan. Bunga teratai dipakai sebagai sarana pembersih diri dan ruang secara spiritual. Hal ini bertalian dengan makna magis bunga teratai, yakni memiliki nilai kesucian secara spiritual. Ide ini terkait dengan posisi bunga teratai ada di atas air atau lumpur yang kotor namun tetap bersih dan berbau harum. Yang ketiga, bunga teratai adalah rajanya bunga dan berfungsi sebagai istananya makhluk surgawi termasuk dewa-dewa. Yang terakhir, yang keempat, bunga teratai lambang kesempurnaan, pengetahuan spiritual, kekuatan dan pelepasan diri dari keduniawian. Alasannya bunga ini hidup di lumpur namun bunganya tetap bersih. Begitu pula orang yang tinggi pengetahuan spiritualnya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat keduniawian itu. Jadi bunga teratai ini dapat
disimpulkan merupakan lambang dari stana atau linggih ide Sang Hyang Widi Wasa. Rata juga merupakan lambang kesucian sebagai hakikat daripada ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya ada angsa. Angsa adalah unggas istimewa, merupakan simbol dari kebijaksanaan yang harus anak-anak ingat. Karena apa? Cara makan angsa itu dapat memisahkan antara mana kotoran dan apa yang dimakannya. Nah, mitologi menyatakan bahwa angsa adalah unggas yang mampu memisahkan antara susu dan air. Angsa dalam mencari makan dapat memisahkan antara makanan dan lumpur sebagai lambang wiweka. Apa itu wiweka? Yaitu kemampuan untuk membedakan di antara yang baik dan buruk, benar salah, serta mampu memisahkannya. Saraswati menggunakan angsa sebagai kendaraannya menyimpulkan bahwa kepemilikan pengetahuan mengakibatkan manusia bertindak secara bijaksana. Nah, hidupnya angsa ini di 3 alam juga anak-anak, yaitu bor, buah, dan suah triloka itu, yang mana angsa bisa hidup di air, di darat, maupun di udara sebagai lambang kuasa dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Angsa berenang di air tanpa membasahi bulunya, yang memiliki makna filosofis. Nah, menjalani kehidupan ini layaknya orang biasa tanpa terbawa arus keduniawian. Jadi angsa ini dapat disebutkan yang merupakan simbol kebijaksanaan, yang mana angsa itu dapat mempunyai kemampuan untuk membedakan mana makanan dan mana lumpur. Walaupun angsa itu berenang di lumpur atau mencari makan di lumpur, tapi angsa itu bisa membedakan mana makanan dan mana kotoran di antara lumpur itu, yang merupakan lambang kebijaksanaan. Selanjutnya ada burung merak. Burung merak melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu memberi wibawa dan keagungan bagi pemilik dan pengabdinya. Simbol dari kemegahan duniawi yang bisa diperoleh apabila ilmu pengetahuan itu dikuasai. Yang harus anak-anak ingat juga bahwa burung merak itu adalah simbol daripada keegoan. Seorang yang memiliki pengetahuan yang sedikit terkadang ego, anak-anak. Nah, keberadaan Dewi Saraswati dibawahi oleh merak bahwa kesucian dan keluhuran ilmu pengetahuan itu mampu mengatasi ego itu sendiri sehingga menjadi rendah hati seperti ilmu padi. Nah, burung merak melambangkan egoisme tapi juga memiliki semangat keindahan dan kreativitas. Bagi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, ego dapat digantikan dengan kreativitas dan dipenuhi dengan kebijaksanaan hingga menjadi indah dan bijak. Jadi disimpulkan bahwa burung merak itu merupakan lambang daripada kewibawaan dan keagungan bagi pemiliknya, serta yang harus anak-anak intinya daripada lambang burung merak ini, yaitu burung merak merupakan simbol dari keegoan. Nah, kenapa Dewi Saraswati itu dibawahi oleh burung merak? Ya, seperti yang Bapak jelaskan pada slide ini, yang mana ilmu pengetahuan itu harus mampu mengatasi ego itu sendiri, sehingga apa? Kita sebagai manusia menjadi rendah hati. Seperti ibaratnya ilmu padi itu, semakin berisi semakin merunduk. Itu mengenai Dewi Saraswati. Mengenai dewa lainnya dan dewi lainnya bisa anak-anak baca pada sumber-sumber buku agama Hindu lainnya. Nah, selanjutnya mengenai 9 dewa dalam konsep Dewata Nawasanga dalam masyarakat Bali. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwa Pulau Bali itu mempunyai julukan, yaitu Pulau yang Indah, Pulau Sorga, dan Pulau Seribu Pura. Nah, Pulau Seribu Pura inilah yang mana Pulau Bali ini dikelilingi oleh pura, yang mana di pura itu ada stana daripada para dewa dan dewi itu. Nah, di Bali, kepercayaan agama Hindu di Bali terdapat 9 dewa yang disebut dengan Dewata Nawasanga. Nah, Dewata Nawasangga dibaca ini anak-anak ya. Nah, Dewata itu melambangkan mempunyai arti dewa, sedangkan Nawa itu artinya 9 dan Sangga artinya penjaga. Jadi Dewata Nawasangga ini adalah 9 dewa atau manifestasi ide Sang Hyang Widi Wasa yang menjaga atau menguasai 9 penjuru mata angin. Seperti pada gambar ini, ada gambar Dewata Nawasangga. Mengenai penjelasan lebih lanjut ini juga akan Bapak tampilkan pada video pembelajaran setelah video pembelajaran yang Bapak berikan ini. Nah, dalam agama Hindu juga banyak mengenal Batara. Di antaranya sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, Batara Bayu memiliki kemampuan untuk menggerakkan udara atau angin. Batara Indra mempunyai kekuatan untuk mengadakan hujan. Batara Basuki mempunyai kekuatan untuk menciptakan kesuburan. Batara Ananta Boga mempunyai kekuatan untuk menstabilkan bumi.
Batara Agni mempunyai kekuatan untuk menjadikan api yang panas. Batara Guru memiliki kekuatan sebagai guru alam semesta ini. Seperti anak-anak ketahui bahwa di rumah anak-anak ada pelinggih rong tiga atau pelinggih kemulan. Nah, itu adalah merupakan lambang atau stana daripada Batara yang guru, tiada lain yaitu Siwa. Nah, Batara Guru ini juga disebut sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, adalah guru sejati. Batara Rudra mempunyai kekuatan untuk mengatur alam semesta, baik buana agung dan buana alit, alam yang besar dan alam yang kecil. Batara Gana mempunyai kekuatan untuk melindungi. Batara Surya mempunyai kekuatan untuk membersihkan, memberikan maksud Bapak cahaya atau matahari. Dan Betari Uma merupakan ibu yang dipuja sebagai ibu jagat raya atau alam semesta. Selanjutnya ada, selain daripada itu, ada begitu banyak nama-nama Batara sesuai dengan tempat, fungsi, dan kedudukannya sebagaimana dikutip dalam ajaran Siwa Tattwa dalam agama Hindu. Antara lain, yang pertama Sang Hyang Sapu Jagat, apabila beliau menjaga pertigaan. Jadi di pertigaan, di setiap desa ada pertigaan, itu dijaga oleh Sang Hyang Sapu Jagat namanya Nana. Sedangkan Sang Hyang Catuspata atau Catur Lokapala, apabila beliau berkedudukan di perempatan jalan. Jadi apabila ada setiap perempatan, maka di sana adalah stana daripada Sang Hyang Catuspata. Sang Hyang Bhairawi, apabila beliau atau Sang Hyang Widi berkedudukan di kuburan. Dan yang terakhir yaitu Sang Hyang Tri Amerta. Amerta ini artinya dapat diartikan sebagai tidak mati, abadi kekal, atau bisa diartikan sebagai makanan amerta itu. Jadi Sang Hyang Tri Amerta itu apabila beliau berkedudukan di meja makan, maka ketika anak-anak makan, anak-anak harus berdoa. Karena apa? Yang berstana pada makanan yang anak-anak makan itu yaitu merupakan stana daripada Sang Hyang Tri Amerta itu. Nah, masih banyak batara-batara lainnya dalam kepercayaan agama Hindu yang dapat anak-anak baca di sumber-sumber lainnya. Baik, sekian pemaparan materi Bapak mengenai tugas dan fungsi dari Awatara, Dewa, dan Batara. Apabila ada pertanyaan, komentar, atau masukan, dapat anak-anak tanyakan pada komentar di Google Classroom maupun pada WhatsApp grup. Sekian pemaparan Bapak mengenai materi ini. Untuk materi selanjutnya bisa anak-anak simak. Terima kasih.